Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Langitan, hari ini kami akan menyuguhkan materi yang mengiringi aktivitas kita sehari-hari. Terima kasih telah setia untuk selalu mengikuti channel ini dan menjadi inspirasi bagi kami. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan, serta senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Suara Langitan, aura merupakan pancaran energi yang dimiliki tiap seseorang atau bisa disebut dengan cahaya hati. Apakah aura tersebut memancarkan energi positif dalam dirinya ataukah sebaliknya? Banyak di kalangan manusia mencari cara agar aura yang dipancarkan dalam dirinya ingin terlihat dengan pancaran aura yang positif. Sampai-sampai yang dilakukannya tidak peduli cara apapun yang ditempuh, yang terpenting apa yang menjadi harapannya terwujud. Seperti ingin dipandang berwibawa, ingin mendapatkan pasangan hidup, ingin mendapatkan pekerjaan, dan lain sebagainya, tanpa memandang akibat yang akan terjadi pada dirinya. Sementara apa yang dilakukannya itu hanyalah sesuatu yang bersifat sementara dan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa hal yang dapat menimbulkan pancaran aura negatif yang dimiliki dalam diri seseorang. Jika hal ini dibiarkan, maka akan tampak mengakar dan akan mempengaruhi suasana lingkungan sekitarnya. Di antaranya, seseorang yang senantiasa melakukan perbuatan maksiat dan tidak pernah menyesali apa yang telah diperbuat. Hal ini sebenarnya salah satu faktor yang dapat menutupi hati dan wajah dari aura positif yang dipancarkan. Kemudian, sifat jelek yang dimiliki seseorang dan tidak pernah ingin dirubah, tak terkecuali sifat marah merupakan faktor utama dari sifat kejelekan. Selanjutnya, hati yang selalu kotor, yang selalu menanam rasa tidak puas apa yang dimilikinya dan benci apa yang dimiliki orang lain, dan tak memiliki rasa bersyukur apa yang pernah diraih yang merupakan lebih banyak yang diterima dari dirinya daripada segala kekurangannya. Lantas, bagaimana agar aura positif terpancar dalam diri seseorang? Yakni bisa dilakukan langkah-langkah berikut ini. Pertama, sering-seringlah untuk mengambil air wudhu. Sebab manfaat dari wudhu sering disepelekan bagi khalayak orang. Dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan, tidaklah seorang pun dari kalian yang mendekati wudhu, kemudian berkumur, menghirup air dan melepaskannya, membasuh wajah sebagaimana yang diperintahkan Allah, kemudian mencuci kedua tangannya hingga siku, mengusap kepala atau sebagian dari kepala, kemudian membasuh kedua kakinya hingga dua mata kaki yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hal ini dilakukan, maka seluruh anggota wudhunya akan keluar bersama kesalahan-kesalahannya. Kemudian, tidaklah ia berdiri dan mengucap hamdalah dan memuji Allah dengan pujian yang pantas untuknya, kemudian sholat 2 rakaat, kecuali ia akan keluar dari dosa-dosanya pada saat dilahirkan oleh ibunya.
ahli psikiater dan neurolog berkebangsaan Australia berdasarkan hasil penelitiannya mengatakan bahwa berwudu menjadikan tubuh selalu sehat. Air wudu merangsang saraf-saraf tubuh manusia, kemudian dapat mencegah dari segala penyakit. Begitu pula, bekas air wudu yang dibasuh pada anggota wudu akan memancarkan cahaya pada hari akhir kelak. Selanjutnya, siapa saja yang tidur dalam keadaan suci, maka satu malaikat akan bermalam bersamanya. Bahkan malaikat itu pun berdoa, "Ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini, sebab ia tidur dalam keadaan suci." Kedua, agar seseorang mendapatkan pancaran aura positif, yaitu hendaklah menegakkan sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Sholat merupakan ibadah ritual utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tak jarang orang melalaikan sholat karena malas dan tidak merasa memiliki tanggung jawab dalam dirinya. Peneliti dari Universitas New York mengungkapkan bahwa gerakan sholat memiliki manfaat kesehatan yang dapat merefleksikan otot-otot tubuh manusia dan dapat menghilangkan stres fisik dan kecemasan. Semua ini dapat dilakukan atas kesadaran dan menjalankan sesuai aturan yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, yaitu memperbanyak zikir, baik dengan cara lisan ataupun dengan hati. Dengan berzikir kepada Allah akan mengeluarkan bagi orang-orang yang berzikir dari kegelapan menuju cahaya yang terang. Dan Allah akan memberikan rasa tenang dalam dirinya, sehingga akan terpancar kesucian hati dan jiwa seseorang. Selanjutnya yang keempat, yaitu membaca Al-Quran. Sangatlah luas manfaat dari membaca Al-Quran ini. Keberadaan Al-Quran dapat menyehatkan fisik dan otak seseorang. Tak heran bila Rasulullah SAW memiliki tubuh yang sehat dan bugar karena kalam Allah. Kemudian dapat memperlancar jalan rezeki seseorang pula, di samping kesehatan dan kebahagiaan. Demikian beberapa hal yang perlu dilakukan seseorang apabila menginginkan ketenangan dalam batin, kesehatan fisik, dan pancaran cahaya aura positif yang dimiliki dirinya. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah dan taufiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan semua apa yang diperintahkannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.